Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para mahasiswa program sarjana khususnya mata kuliah peradilan agama yang hari ini pada minggu ini kita memasuki minggu kedua di mana sesuai dengan silabus mata kuliah kita akan membahas tentang model penelitian atau model studi peradilan agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradilan agama ini bisa kita kaji bukan hanya dari salah satunya, misalnya hanya dari kelembagaan, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Harap dipastikan bahwa Anda sudah melihat lebih jauh ya tentang bagaimana peradilan agama ini secara empiris ya, sesuai dengan kabupaten kota. Atau juga paling tidak Anda sudah membaca-baca website di masing-masing pengadilan agama, sehingga Anda bisa mengenali dengan baik apa saja sebetulnya aktivitas atau juga kegiatan di pengadilan agama itu. Baik, saudara sekalian, cuplikan singkat ini beberapa menit ya untuk mengantarkan sampai pada kita membahas tentang model penelitian peradilan agama ya. Kita bisa melihat misalnya salah satunya tayangan sebagai berikut. Ini adalah tayangan tentang bagaimana peradilan agama itu sesungguhnya ya. Sehingga dengan cara seperti ini ya kita bisa melihat peradilan agama itu seperti apa. Baik. Baik, ini cuplikan singkat tentang bagaimana kita berperkara di pengadilan ya. Cuplikan ini tentu bisa membantu Anda untuk bagaimana dengan dari dekat peradilan agama itu tugas dan fungsinya ya. Silakan dilanjutkan untuk memahami peradilan agama itu melalui website sesuai dengan kabupaten kota di mana Anda tinggal. Untuk memahami, untuk mengetahui paling tidak pertama profil pengadilannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan wewenangnya, ya, kemudian juga yang ketiga tentang kekuasaan, kemudian yang berikutnya struktur organisasinya, jumlah perkaranya, prosedur berperkara, dan lain-lain. Nah, itu yang semestinya Anda bisa pahami dan baca dengan baik ya supaya Anda bisa juga tahu ya sebetulnya kegiatan peradilan agama itu apa. Baik, selanjutnya kita akan bahas topik inti mata kuliah kita di kesempatan ini ya. Nah, ini ada beberapa slide ya tentang bagaimana kita melihat atau juga memahami wilayah kajian atau wilayah studi peradilan agama. Pertama begini ya, peradilan agama itu bisa dikaji dari aspek sumber dayanya, satu ya. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari segi manajemennya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari aspek sejarah. Yang keempat, dilihat dari aspek kekuasaan atau kewenangannya.
Yang kelima dilihat dari putusan pengadilan. Ya. Kemudian yang keenam modernisasi dan informasi teknologi peradilan. Yang ketujuh di bidang mediasi. Kemudian yang kedelapan small claim, ya, dan lain-lain ya. Yang kesembilan perbandingan antar pengadilan ya. Nah, kalau misalnya Anda meminati salah satu ya dari eh, objek studi pengadilan agama itu, Anda bisa teliti kekuasaan atau kewenangannya ya. Jadi di situ Anda bisa menemukan atau bisa melihat eh, bagaimana kekuasaan pengadilan itu ya, pengadilan itu. Nah, di sini Anda bisa membahas misalnya kalau Anda meminati hukum pidana ya, berarti studinya di Mahkamah Syariah ya, atau Mahkamah Syariah Aceh ya. Nah, di situ Anda bisa kaji bagaimana kekuasaan-kekuasaan Mahkamah Syariah di sana ya, termasuk juga mungkin eh, tentang putusan Mahkamah Syariah. Anda bisa menganalisis putusan Mahkamah Syariah tentang misalnya perzinahan ya, tentang maisir ya, kemudian tentang kholwat dan lain-lain, 10 ya yang sebelumnya kita sudah bicarakan. Nah, di sini Anda bisa menjadi bahan skripsi sebetulnya. Jadi mata kuliah ini, untuk kuliah peradilan agama ini, Anda bisa mengkaji salah satu sisinya sesuai dengan bidang jinayah misalnya, di bidang putusan Mahkamah Syariahnya. Nah, Anda bisa kaji nanti di situ tentang prosesnya, kemudian penerapan hukum di Mahkamah Syariah itu. Ya, ini menjadi menarik bagi para mahasiswa khususnya yang meminati studi pidana atau di jinayah ya, jinayahnya di pengadilan atau di Mahkamah Syariah. Baik, kita mulai dari nomor satu ya. Dari nomor satu, di sini kita menyebut bahwa salah satu objek peradilan itu yang mau kita studi adalah soal hakim, ya, soal hakim. Ini hakimnya hakim pengadilan ya. Yang kata hadis Nabi, hakim pengadilan agama itu, maaf, bukan hanya hakim pengadilan agama, hakim itu nanti di hari kiamat itu ada dua jenis hakim, ya, dua masuk neraka, yang satu masuk surga, itu. Jadi al-qadiyani, dua hakim ini, qadiyatani dakhalal nar wa qadiyatun dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa ada surga dan neraka untuk para hakim? Karena tugas hakim adalah berat. Di samping dia juga harus punya indera yang lahirnya, perangkat mata, akal, ya, telinga, hidung yang tajam untuk menemukan keadilan. Tentu juga perangkat yang lainnya adalah perangkat batin, ya, hatinya, rasanya, supaya dia bisa menemukan adakah keadilan di dalam perkara yang dia sedang tangani. Ya, adakah keadilan yang bisa diberikan kepada masyarakat pencari keadilan supaya mereka menemukan ya kepastian, menemukan kemanfaatan di dalam putusan-putusan hakimnya. Nah, karena saking beratnya, maka Nabi menyebutkan dua kondisi seperti itu. Ya. Tapi saya pikir kalau hakim-hakim di pengadilan agama, insya Allah masuk surga ya. Karena perkaranya lebih banyak didominasi oleh perkara-perkara perceraian daripada perkara-perkara korupsi atau perkara-perkara pidana. Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, sumber daya manusia yang pertama bisa kita lihat, bisa jadi hakimnya, paniteranya, sekretaris, jurusita, ya. Itu sumber daya yang ada di pengadilan agama. Ya. Jadi Anda bisa meneliti misalnya profil hakim di Mahkamah Syariah sesuai bidangnya jinayah ya, atau juga hakim di pengadilan agama pada umumnya. Nah, jadi studi-studi Anda jangan hanya bicara soal soal pidana pidana Islam pada khususnya saja, tapi juga lebih empirik ya, bagaimana jinayah itu diterapkan dalam Mahkamah Syariah. Bapak belum banyak menemukan ya kajian-kajian pidana Islam atau juga jinayah yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di prodi HPI. Ya. Oleh karena itu penting untuk
dikaji lebih jauh bagaimana aktivitas hakim ya di dalam memutuskan perkara dalam bidang jinayah. Bisa kita ambil contoh misalnya di sini judulnya problematika yuridis status hakim sebagai pejabat negara. Nah, itu salah satu contoh kalau kita kaji apanya Pak yang dikaji dalam aspek sumber daya manusia itu hakimnya. Nah, di sini kita ambil judul problematika yuridis status hakim sebagai pejabat negara. Nanti di latar belakangnya Anda bisa menyebut bahwa secara yuridis berdasarkan berbagai peraturan ya, peraturan-peraturannya sudah disebutkan hakim itu pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Ya. Tapi pada kenyataannya sejak Undang-Undang tahun 2009, sejak Undang-Undang tahun 2009, realisasi hak konstitusional hakim sebagai pejabat negara, ya, itu tak kunjung jadi kenyataan. Ya. Gajinya sudah sekian tahun tidak naik, misalnya, kemudian jika hakim termasuk PNS, kenapa setiap gaji PNS naik, gaji hakim tidak ikut naik, dan lain-lain ya. Nah, itu latar belakangnya. Nah, sehingga pertanyaan penelitian, apa makna yuridis hakim sebagai pejabat negara? Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita mencermati apa makna yuridisnya. Sekarang ini ada draft RUU Jabatan Hakim. Ya. RUU Jabatan Hakim itu sejauh ini mandek. Ya. Nah, salah satu pasal-pasal krusial yang ada di RUU Jabatan Hakim ini, posisi hakim ditempatkan sebagai pejabat negara. Kalau posisi hakim ditempatkan sebagai pejabat negara, akan menimbulkan banyak efek terhadap keuangan negara di satu sisi, ya, dan di sisi lain juga terhadap kinerja dan posisi hakim. Ya. Yang pertama misalnya efek secara ekonomi kepada keuangan negara. Pertama kalau pejabat negara berarti dia harus disetarakan dengan eselon menteri, DPR, apalagi pejabat negara, presiden, wakil presiden, ya itu pejabat negara, jaksa agung itu pejabat negara. Nah kalau posisi pejabat negara diisi oleh hakim yang jumlahnya mungkin ratusan ribu, ya, nah tentu saja akan berefek pada keuangan negara. Itu salah satunya, salah satu problem bahwa hakim adalah pejabat negara. Nah, itu efeknya. Anda bisa hitung, kalau satu pengadilan saja ada 20 hakim, di pengadilan agama misalnya, kali 400 misalnya. 8 kali 4 udah 800.000 kan? 800.000 hakim. Bayangkan, kalau hakim ditempatkan sebagai pejabat negara, tentu fasilitas rumah, kendaraan, keamanan, ya, kemudian juga hak-hak kebendaan keuangan lainnya itu akan menambah berat keuangan negara. Nah, itu makna pejabat negara. Sehingga ditanyakan apa sih sebetulnya makna yuridis kalau hakim itu ditempatkan sebagai pejabat negara. Ya. Kemudian konsekuensi yuridis kedudukan hakim sebagai pejabat negara itu apa? Tadi hak-hak kebendaannya pasti dihitung. Dan itu jelas secara matematis negara kelihatannya belum sanggup. Nah, di samping itu juga problem lainnya, kalau posisi hakim sebagai pejabat negara, tentu saja masa kerja hakim enggak selamanya sesuai dengan masa kerja umurnya. Karena dalam undang-undang itu hakim diberhentikan kalau dia meninggal atau berhenti dengan tidak hormat. Ya, baik itu diberhentikan ataupun misalnya disebabkan karena kasus-kasus pelanggaran pidana misalnya yang mempunyai kekuatan hukum 5 tahun misalnya, itu hakim diberhentikan. Nah, sekarang posisinya kalau dia pejabat negara, bagaimana posisi keuangan yang tadi kita sebut itu berarti selama-lamanya. Selama dia jadi hakim, kemudian berpuluh-puluh tahun, bisa 30 tahun, 20 tahun, posisi sebagai pejabat negara. Sementara pejabat negara lain di luar hakim, presiden, DPR, menteri, dan lain-lain, itu dia hanya berkuasa 5 tahun. Setelah itu dipilih kembali selama 1 periode. Nah, kalau hakim dibegitukan pola kerjanya, tentu akan mengganggu kinerja yuridisial. Ya. Akan mengganggu kinerja kepastian hukum, akan juga mengganggu kinerja keadilan,
dan juga kemanfaatan hukum. Disinilah problem krusial posisi hakim sebagai pejabat negara. Nah, Anda yang mau minati studi ini nanti dalam skripsinya misalnya Anda boleh tulis ya makna yuridis hakim sebagai pejabat negara. Nah, itu bisa jadi dari pikiran-pikiran Anda bisa menemukan kebuntuan ya penempatan dalam berbagai undang-undang kata hakim sebagai pejabat negara ini atau perasa hakim sebagai pejabat negara itu harus dimaknai dengan makna apa gitu sehingga tidak menimbulkan dualisme dualisme hukum, kemudian juga dualisme kesejahteraan, keuangan dan lain-lain. Oke ya, itu dari sisi peraturan seperti itu kondisi hakim di pengadilan agama. Khususnya dan juga badan peradilan di Indonesia ya posisi hakim. Kemudian yang kedua judulnya misalnya soal mahasiswa SDM penerapan prinsip hakim pasif dalam perkara perdata. Di sini misalnya bisa nyebut bahwa paradigma umum dalam acara perdata hakim ini pasif ya. Jadi meskipun demikian terdapat beberapa keadaan yang memposisikan bahwa hakim juga boleh aktif dalam perkara perdata ya dalam beberapa pasal baik HIR maupun RBG. Oleh karenanya kedudukan hakim dalam perkara perdata sekalipun prinsipnya pasif namun dibenarkan dalam hal tertentu bertindak aktif. Nah, sekarang yang ditanyakan apa sih prinsip bagaimana sih prinsip dan implementasi hakim bersifat aktif itu di dalam tugas-tugasnya di pengadilan? Ya, baik pada tahap pra persidangan, tahap persidangan, pada pasca persidangan. Ya. Jika makna atau prasa hakim itu aktif juga dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, itu ke situ ya. Jadi saya kira setiap mata kuliah punya dimensi risetnya ya. Risetnya. Nah, untuk mata kuliah peradilan agama, ya, lebih kurang seperti inilah. Jadi yang dikaji itu yang diriset soal SDM-nya. Ya. Atau kemudian misalnya legal reasoning hakim dalam memutus perkara korupsi. Legal reason itu penelaran hukum atau logika hukum lah, itu legal reasoning. Logika hukumnya gimana sih sebetulnya hakim dalam menemukan keadilan atau menemukan putusan ya, menemukan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan kepada kasus yang sudah konkret sehingga di situ ada keadilan bagi orang yang memintanya. Ya. Ada kecenderungan kalau ini judulnya legal reasoning ya, ada kecenderungan di kalangan hakim dalam memutus perkara korupsi. Di satu sisi yang dijatuhkannya vonisnya berat, tapi di sisi lain juga ada yang ringan. Ya, hal ini tentu dipengaruhi oleh paradigma berpikir atau legal reasoning ya di dalam memutus perkara pidana korupsi. Nah, pertanyaannya paradigma hukum apa yang digunakan hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi? Nah, ini kan masuk pada jinayah nih pidana ini. Ya. Ada syarikoh ya. Kemudian bedanya antara syarikoh dengan gulul korupsi ya. Kalau syarikoh ini memang mengambil benda atau barang atau uang ya benda lah atau di situ di dalamnya. Tetapi benda itu ditempatkan di tempat yang rapih terkunci atau dalam keadaan aman, tetapi diambil atau dicuri oleh orang-orang yang menginginkannya dengan cara dibongkar atau dengan cara dipindah tangankan secara paksa. Itu mencuri. Ya. Makanya kenapa yang mencuri itu hadnya dipotong tangan? Ya, karena tangannya itu bekerja ya untuk mencari sesuatu yang tidak halal atau dia bekerja untuk mencari benda yang benda itu sesungguhnya milik orang lain. Jadi dia melawan hukum kepemilikan terhadap benda itu oleh tangannya. Makanya dipotonglah tangannya. Ya, untuk sariku wasariko ya. Kemudian yang ditanyakan yang juga adalah implikasi hukum
implikasi hukum apa yang muncul akibat pemilihan dari paradigma itu. Oke ya, banyak sekali contohnya nih yang bisa Anda kembangkan. Ya, Anda sudah membayang-bayangkan di pertemuan sebelumnya tentang, oh ada hakim, ada panitera, ada jurusita, ada sekretaris. Nah itu bisa dikaji tuh, ya, di riset berdasarkan kajian-kajian tematik seperti itu untuk melihat peradilan agama itu sendiri. Baik, kemudian satu lagi ini ada status jabatan karir kepaniteraan di pengadilan. Ya, nanti Anda baca apa sih tugas panitera di pengadilan itu ya. Tapi ini langsung kepada risetnya. Misalnya di MK dan di lingkungan peradilan di bawah MA, jadi ada mahkamah itu ada dua ya, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi dia tidak punya badan peradilan di bawahnya, putusannya final dan mengikat, final and binding, ya mengikat, ya keputusannya itu tidak bisa ada upaya lain. Kalau Mahkamah Agung, ya itu ada upaya hukum lain di luar kasasi, ya ada PK, ya peninjauan kembali, ya salah satunya terhadap upaya hukum kasasi. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Nanti Anda belajar itu dalam hukum acara. Nah, di sini kita lihat misalnya, ya, ada perbedaan antara di MK dan di MA. Pejabat kepaniteraan ini direkrut dari kalangan PNS, nah, seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sedangkan di MA, jabatan kepaniteraan itu direkrut dari hakim. Ya. Sementara itu, jabatan tertinggi panitera di lingkungan peradilan, di MA, jabatan tertingginya sampai dengan perkara, sampai dengan panitera pengadilan tingkat banding. Ya. Jadi karir panitera, ya, yang tugasnya mengurus perkara di pengadilan, ya, mencatat proses jalannya persidangan, itu panitera pengganti, ya, atau yang mengolah tugas-tugas keperkaraan di pengadilan, jabatannya tuh nggak jelas, ya. Untuk jenjang pengadilan di atasnya, untuk pengadilan pertama iya, kemudian pengadilan tinggi dia bisa promosi ke pengadilan tinggi. Tapi untuk promosi ke Mahkamah Agung dia nggak bisa. Karena jabatan panitera di Mahkamah Agung itu dipegang oleh hakim, hakim justisial. Ya. Nah, tentu hal ini menimbulkan dualisme karir, ya, kepaniteraan yang kurang jelas. Di satu sisi tadi disebut hakim itu adalah pejabat negara yang hak-haknya beda dengan PNS. Namun secara faktual panitera di MA itu dijabat oleh hakim. Ya. Sedangkan karir panitera hanya sampai ke tingkat banding. Ya. Kalau kita kaji lagi linearitas karir panitera ini mestinya sampai ke MA. Gitu ya. Itu salah satu problem ya tentang bagaimana karir kepaniteraan yang ada di pengadilan. Ya. Oke, yang kedua di samping juga SDM-nya bisa juga dikaji di aspek manajemen. Ya, manajemen perkara. Di sini misalnya kita sebut migrasi SIADPA ke SIPP di pengadilan agama mana. Ya. Anda nanti bisa memahami ya, istilah-istilah teknis manajemen. Ada SIADPA, Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama. Ada SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SPP. Ya. Nah, ini sejak tahun 2010 misalnya manajemen administrasi perkara di pengadilan agama tertentu itu dibantu dengan sistem yang berbasis desktop dengan nama SIAP, SIADPA. Ya. Sistem Informasi dan Administrasi Perkara. Ya. Tapi sejak 2016 itu diganti ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikenal dengan SIPP. Ya, ini bersifat integral antara lingkungan peradilan yang ada di Indonesia dengan Mahkamah Agung. Peralihan sistem teknologi lama ke sistem baru dalam manajemen administrasi perkara tentu juga ada banyak penyesuaian. Nah, dimulai dari training penggunaan SIPP, teknis perpindahan data yang ada dari SIADPA ke SIPP,
sinkronisasi teknis yang tercantum dalam pola Bin-Darmin, nah, dalam manajemen administrasi program dan lain-lain. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana adaptasi pengelolaan SIADBA ke SIPP di PA tertentu, bagaimana dampak peralihan dari SIADBA ke SIPP, dan lain-lain. Ya. Termasuk juga implementasi yang kedua nih, implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian di pengadilan berbasis web misalnya, pengadilan tertentu. Ini juga nanti Anda bisa baca ya, seperti apa. Ya. Nah, di sini dikasih catatan, penelitian pengadilan dari aspek manajemen tidak mengenyampingkan aspek yuridis. Karena peminat studi pengadilan, khususnya mahasiswa hukum, lebih memfokuskan pada implementasi suatu perundang-undangan mengenai manajemen pengadilan melalui penggunaan TI, termasuk juga penggunaan IT. Itu begitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya kajian sejarah. Ya. Kajian historis penyatu atapan pengadilan agama. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa peradilan agama seperti halnya peradilan lain, ya, itu di masa Orde Baru ada dua atap kekuasaannya. Ya. Ada kekuasaan yudikatif dan eksekutif, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Namun setelah Undang-Undang 5 2004 itu perubahannya posisi peradilan agama khususnya atau peradilan pada umumnya itu telah berada di bawah sistem satu atap, itu Mahkamah Agung. Ya, jadi ada dua proses penyatu atapan badan peradilan di tahun 2004 ketika transisi Orde Baru ke Orde Reformasi. Ya. Jadi dulu itu di zaman Orde Baru pengadilan ini otaknya ke Mahkamah Agung, dibina teknis justisialnya, keterampilan hukumnya, ya, atau otaknya lah atau kepalanya. Sementara perutnya, ya, itu dibina oleh kementerian atau eksekutif. Ya. Nah, jadi pembinaannya dilakukan oleh departemen-departemen terkait. Kalau pengadilan agama ke departemen agama. Ya. Kalau pengadilan umum, pengadilan negeri itu ke direktorat, ke departemen kehakiman dulu namanya. Ya. Nah itu dari aspek sejarah. Nanti juga ada aspek kajian sejarah ya dalam mata kuliah kita ini di pertemuan berapalah. Itu juga bicara soal itu. Kemudian perkembangan peradilan agama di Indonesia dalam perspektif yuridis. Ya. Jadi kita bisa melihat sejarah peradilan ini, ya, dinamika politik hukumnya seperti apa ya. Nah itu juga kajian sejarah. Jadi kalau pengadilan agama itu dianggap dilihat seperti tangan ini ya, seperti tangan ini, itu bisa dibaca dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi. Nah, oleh karenanya cukup sangat kaya lah kalau Anda nanti di studi akhirnya menulis tentang peradilan agama. Ya, peradilan agama karena dimensinya banyak. Ya, dimensinya banyak. Ya, dari berbagai sisi. Kemudian kekuasaan. Ya. Di sini salah satu contohnya reformasi kekuasaan mengadili pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 6 Tahun 2006. Ya, di Undang-Undang 789 itu pengadilan agama kekuasaannya hanya menyangkut kekuasaan hukum keluarga. Ya. Nah, kekuasaannya. Tapi setelah Undang-Undang 3 2006 itu diatur kekuasaannya ditambah ke hukum, ke ekonomi ya. Ya, ke ekonomi. Nah, di sini tentu saja apa yang melatar belakangi perubahan kekuasaan PA itu, ya. Lalu gimana kesiapan penyelenggaraan kekuasaan itu kekuasaan ya, dan hasil kekuasaan. Ini juga bisa terkait dengan sejarah. Kalau mau diteliti lagi karena peristiwa ini kan sudah lama gitu ya. Sudah terjadi sebelumnya. Gitu.
Kemudian problem yuridis, kewenangan mengadili PNX, pengadilan negeri mana gitu, dalam menyelesaikan perkara waris keluarga muslim pasca lahirnya Undang-Undang 3 2006 tentang peradilan agama. Nah, di Undang-Undang 3 2006 ini ada yang disebut dengan choice forum ya, pilihan forum. Nah, jadi sejak Undang-Undang 3 2006 ya, bahwa urusan perkara waris adalah kompetensi absolut peradilan agama. Ya, maka pengadilan umum tidak lagi berkenan untuk menerima. Tapi dalam praktiknya ada di pengadilan tertentu, ya pengadilan negeri itu masih menerima perkara waris orang Islam. Dan juga tidak sedikit orang Islam yang menyelesaikan perkara warisnya di pengadilan itu, pegawai negeri. Nah, tentu saja dikaji kenapa kalau ada putusan yang perkaranya terkait dengan kekuasaan pengadilan agama, tapi diselesaikan oleh pengadilan umum, itu berarti sudah melewati batas, kira-kira gitu ya. Pengadilan umumnya sudah melewati batas, dia apa namanya kewenangannya sudah melampaui. Jadi dalam apa namanya, dalam bahasa lainnya itu ultra petita ya. Ultra petita ini kalau dalam proses berperkara meminta dituntut, meminta dikabulkan perkara yang tidak diminta. Ya. Nah ini sama juga perkaranya soal waris sebetulnya di undang-undangnya nggak ditentukan, jadi nggak diminta, sebenarnya nggak diminta untuk diadili gitu ya, untuk diadili. Oke, di sini aspek putusan pengadilan yang kelimanya ya. Jadi Anda mahasiswa biasanya banyak di sini. Saya sering menyarankan kepada para mahasiswa itu agar kalau mengkaji peradilan jangan hanya aspek putusannya yang dikaji gitu. Karena banyak dimensi-dimensi yang perlu mendapat kajian dalam perkembangan peradilan agama. Ya. Salah satunya di sini adalah soal putusan. Ya. Ini putusannya menarik. Putusan analisis putusan Mahkamah Agung nomor sekian 1022. Kasasi garis miring PDT 2006 sengketa pohon mangga. Anda mungkin baru dengar ya. Jadi latar belakangnya ini penggugat. Ya, itu menggugat seorang tergugat karena pohon mangga di samping rumah tergugat itu dipandang menimbulkan kerugian material terhadap rumah penggugat apabila tidak ditebang. Ya, jadi contohnya Anda misalnya di rumah punya tetangga, tetangga di sebelahnya nanam pohon, ya pohonnya sih nanam pohonnya di tanahnya dia, gitu, di depan halamannya dia, tapi buahnya atau daunnya atau dahannya itu sudah mendekati kenteng rumah kita. Ya, bahkan sebagian besar juga ada yang ke kita, ada yang ke dia gitu ya, ke rumahnya. Nah itu kira-kira itu. Nah si penggugat itu minta ditebang yang ke kitanya, tapi dia nggak mau, ya. Atau minta ditebang semuanya lah, gitu kira-kira gitu. Ini di Jayapura ya. Nah atas gugatan itu Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Gugatan yang dikabulkan adalah perbuatan tergugat yang menolak untuk menebang kedua pohon itu sebagai perbuatan melawan hukum. Dan memerintahkan tergugat untuk menebang kedua pohon dengan biaya tergugat. Itu amarnya di pengadilan negeri tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Jadi tergugat kalah, dia diminta untuk menebang. Kalau tidak, karena itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Dan biayanya juga dibebankan kepada biaya tergugat. Tetapi di pengadilan banding atau pengadilan tinggi, ya, membatalkan putusan PN itu, ya, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima NU. Ya. Nah, tapi ketika dikaji pertimbangan PT ini nggak terlalu terlihat, ya, karena yang dilihat dalam putusan ini adalah putusan kasasi, ya. Nah, tapi dalam pokok permohonan pemohon, ya, itu tampaknya PT membatalkan putusan PN ini karena PT Pengadilan Tinggi menganggap tergugat kurang pihak. Ya, seharusnya negara turut digugat oleh penggugat gitu.
Selain itu, PT Pengadilan Tinggi juga menganggap gugatannya prematur karena belum ada kerugian yang ditanggung penggugat. Gitu. Karena kan baru potensi gitu. Pohonnya belum tumbang, tapi si daun-daunnya itu sudah ke rumahnya dia. Gitu. Nah, tetapi di pengadilan kasasi ini unik ya. Gara-gara pohon mangga, saudara sekalian, ini bisa sampai ke tingkat kasasi. Unik ya, kasus ini unik. Ya. Nah, di kita ini sedikit-sedikit main hukum sebetulnya ya. Ini mungkin juga gara-gara orang sadar hukum ya. Atau kebanyakan fakultas hukum ya. Jadi saking sadarnya kalau ada perkara yang sepele saja bisa ke pengadilan. Ya, bisa ke pengadilan. Nah, di sini juga sama. Ya, menganggap yang putusan kasasinya di tingkat kasasi itu membatalkan putusan PT dan mengambil alih putusan P. Nah, kalau Anda baca putusan ini, ya, baca putusan perkara pohon mangga ini tahun 2010 nih. Iya, 2010 kasasinya 2010. 2006, 2006. Ya, itu ketua MA itu. Waktu itu Pak Prof Bagir ya. Prof Bagirmanan itu. Prof Bagirmanan ikut memutuskan perkara ini. Ini termasuk perkara yang putusan yang sangat unik dan juga menjadi landmark decision. Landmark decision itu perkara yang penting, gitu. Putusan-putusan penting. Kenapa disebut putusan penting? Karena di situ mengandung kaidah hukum. Apa kaidahnya? Ya, pokoknya bunyinya begini: setiap potensi kerugian yang nyata, sekalipun potensi itu belum terjadi, atau sekalipun kerugian itu belum terjadi, bukan potensi, sekalipun kerugian itu belum terjadi, menimpa kepada seseorang, maka harus dinyatakan potensi itu melawan hukum. Itu kira-kira putusannya gitu ya. Mesti salah satu kaidah hukum di kasasi itu. Ya. Jadi memang pohon manganya nggak numbang sih, belum tumbang. Tapi kalau lama kelamaan itu tidak dibiarkan, maka potensi itu akan menjadi nyata. Ya, akan semakin nyata dan akan merugikan pihak yang berpotensi untuk menerima kerugian. Oleh itu harus dicegah. Oke, menarik ya putusan itu. Ya, jadi setiap putusan di pengadilan itu mesti ada kaidah hukumnya. Nah, kaidah hukum inilah nanti diuji di kelas di ruangan kita ini, ya, tentang bagaimana sebetulnya kegiatan penemuan kegiatan menemukan kaidah hukum itu kemudian menjadi basis kajian para akademisi termasuk mahasiswa di dalamnya untuk ditelaah atau dikritisi ya. Jadi hubungan antara akademisi dunia perguruan tinggi dengan lembaga peradilan itu nggak bisa dipisahkan, ya, satu sama lain saling terhubung. Nah, saling terhubung. Dan lain-lain ini ada pengangkatan anak beda agama nih ya tahun 2009 di PN Cianjur. Diawali dari pemohon yang beragama Kristen yang telah merawat anak dari seorang keluarga Muslim pada saat masih bayi. Setelah 2 tahun mengurus dan merawatnya, diajukanlah permohonan ke PN guna dijadikan anak angkat. Di pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 35 2014 ya, secara eksplisit dikatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ya, sekarang kan anak angkatnya ini anaknya kan memang masih bayi gitu kan. Dia meskipun orang tuanya Muslim, apakah anaknya ikut Muslim? Bapaknya lah kan yang akan menentukan apakah dia Muslim atau tidak. Karena dia sejak 2 tahun sebelum 2 tahun itu dirawat oleh bapak angkatnya yang Kristiani, kemudian sekarang saking sayang terhadap anak itu mau dijadikan anak angkat, maka apakah pasal ini melarang anak yang beda agama untuk diangkat oleh bapaknya? Di sini menimbulkan ketidakjelasan, khususnya dalam perkara ini ya. Tapi kalaupun mau dibedah misalnya perkara ini itu kan anaknya juga belum memeluk satu agama tertentu kan. Memang orang tuanya Muslim, tapi anaknya kan belum menentukan berapa. Nah, nanti Anda bisa menemukan di kasus-kasus yang lain ada pengangkatan anak tapi usianya sudah di atas 20 tahunan gitu. Nah, gitu kan.
Ini lebih menarik lagi, lebih unik lagi. Apa usia anak itu di atas 20 masih disebut anak? Itu bukan pengangkatan anak kalau gitu. Pengangkatan aki-aki gitu, atau anak dewasa. Karena sudah di atas 20 tahun. Ya. Kalau anak kan 19 tahun ke bawah. Ini sudah di atas 20 di amaran di permohonannya. Saya baca di salah satu permohonan pengangkatan anak ya. Permohonan pengangkatan anak yang anaknya sudah di atas 20 tahun. Ya. Nah, selain itu dalam permohonan ini hakimnya tunggal, tidak dalam bentuk majelis. Ya, permohonan itu. Nah, tentu apa dasar hukum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, apa dasarnya, dan lain-lain. Oke ya, ini saya kira ini penting nih yang bagian nomor 5 ini, karena mahasiswa peminat studi peradilan ini kebanyakan soal putusan. Ya, soal putusan. Anda di jurusan ini yang meminati kajian-kajian putusan, Bapak mengajar mata kuliah khusus, mata kuliah putusan pengadilan, namanya itu di jurusan Hol-Sasiah. Ya. Jadi bagaimana cara mendesain suatu putusan pengadilan menjadi bahan penelitian ada di mata kuliah itu. Atau tonton YouTube-nya lah ya, untuk mendapat penjelasan yang lebih komprehensif. Di sini nggak akan dijelaskan secara panjang lebar karena bukan mata kuliah itu ya, jadi hanya mengenalkan saja. Selebihnya Anda bisa baca ya, di sini modernisasi, teknologi, kemudian mediasi, kemudian juga small claim, yang terakhir juga adalah perbandingan antar pengadilan. Itu salah satu dari model-model penelitian peradilan. Mungkin ada yang terlewat ya, nomor 10, nomor 11-nya masih ada yang belum terurai. Misalnya sekarang mediasi ini bisa ditambahkan, di sini ada mediasi secara elektronik ya. Ada Perma nomor 3 atau tahun 2022 ya. Jadi mediasi secara elektronik itu membolehkan untuk itu, ya, membolehkan untuk melaksanakan mediasi dengan jarak jauh, ya, jarak jauh. Baik, itu saja ya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Judulnya kita simpulkan bahwa studi tentang peradilan agama ya itu bisa dikaji dari berbagai sisi. Paling tidak ada 9 lah di sini ya. Mulai dari sumber daya sampai dengan perbandingan terhadap peradilan-peradilan yang ada di dunia. Ya. Dan itu bisa menjadi bahan kajian atau riset para mahasiswa untuk menulis tugas akhir. Ya, sehingga bisa dipatahkan gitu fakta bahwa mahasiswa hanya menulis soal putusan itu dengan penjelasan ini, sehingga bisa semakin beragam lah kajian-kajian peradilan agama khususnya, ya, atau peradilan pada umumnya, bukan hanya pada dimensi kekuasaan atau juga putusannya, tetapi juga pada dimensi-dimensi lain, termasuk SDM di dalamnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Anda bertanya ya di kolom YouTube untuk mendapat penjelasan atau juga mendiskusikan dengan teman-teman Anda di kolom chatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.